Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya kembali menjelaskan materi strategi pembelajaran yaitu model pembelajaran STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Dengan bahan kajian yang pertama model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat atau STM, yang kedua domain-domain yang dicangkup dalam model pembelajaran STM, dan yang ketiga sintaks model pembelajaran STM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrida Sintas Laban dengan NIM 20 11 02 10 19. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 3 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja kita akan membahas apa itu Sains Teknologi Masyarakat atau SMK. Istilah Sains Teknologi Masyarakat diterjemahkan dalam bahasa Inggris ialah Science Technology Society yang pada awalnya ditemukan oleh John Zima dalam bukunya Teaching and Learning About Science and Society. Pembelajaran Science Technology Society berarti menggunakan teknologi sebagai penghubung antara sains dan masyarakat. Begitu juga dengan model pembelajaran STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Diharapkan siswa mendapatkan pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengembangan model pembelajaran STM, Robert E. Yeager dan kawan-kawan bekerjasama dengan para guru. Ini bertujuan untuk membantu mereka dalam mengajar untuk mencapai 5 tujuan utama yang mengajarkan sains. Tujuan-tujuan itu dikarakteristikan sebagai domain, sebagaimana yang diterapkan oleh Yeager pada tahun 1996. Yang pertama, domain konsep. Domain konsep memfokuskan pada muatan sains. Domain ini meliputi fakta-fakta, penjelasan-penjelasan, teori-teori, dan hukum-hukum. Yang kedua, domain proses. Domain ini menekankan bagaimana proses memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh para saintis. Domain ini meliputi proses-proses yang sering disebut keterampilan proses sains, seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, memprediksi, menganalisis variabel, menginterpretasikan data, merumuskan hipotesis, mengkomunikasikan, memberi definisi operasional, dan melaksanakan eksperimen. Yang ketiga, domain aplikasi. Domain ini menekankan pada penerapan konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Misalnya menggunakan proses-proses ilmiah dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, domain kreativitas. Domain kreativitas terdiri atas interaksi yang kompleks dari keterampilan-keterampilan dan proses-proses mental. Dalam konteks ini, kreativitas terdiri atas 4 langkah, yaitu tentang terhadap imajinasi, inkubasi, kreasi fisik, dan evaluasi. Terakhir, domain sikap. Domain ini meliputi pengembangan sikap-sikap positif terhadap sains pada umumnya, kelas sains, program sains, kegunaan belajar sains, dan guru sains, serta yang tidak kalah pentingnya adalah sikap positif terhadap diri sendiri. Selanjutnya, sintaks-sintaks model pembelajaran STM atau Science Technology Society. Yang pertama, tahap invitasi. Guru akan memberikan pertanyaan mengenai fenomena atau permasalahan yang relevan untuk merangsang rasa ingin tahu dan minat siswa untuk mengetahui hal-hal yang telah diketahuinya. Sedangkan siswa akan memberi respon secara individual atau kelompok dan mengajukan suatu masalah atau gagasan yang akan dibahas. Tahap yang kedua, eksplorasi. Guru akan memberi tugas siswa mendapat informasi yang cukup melalui bacaan, observasi, wawancara, diskusi, atau mengerjakan LKS. Sedangkan siswa mencari informasi dan data dengan membaca observasi, wawancara, berdiskusi, merancang, eksperimen, dan menganalisis data. Tahap yang ketiga, eksplanasi dan solusi. Guru akan memberikan tugas untuk membuat laporan dan mempresentasikan hasil penyelidikan atau eksperimen secara ringkas. Sedangkan siswa akan membuat laporan hasil penyelidikan, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasilnya. Dan yang terakhir, tahap tindak lanjut. Guru akan memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilanjutkan berdasarkan hasil penyelidikan. Sedangkan siswa memberikan solusi pemecahan masalah atau membuat keputusan dan memberikan ide. Sekian dari video saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.